Hari ini kita menyaksikan pertandingan dari Aladin JR dan Pinka Mena. Mereka sama-sama bocil dan memiliki rating cukup bagus di usia mereka. Aladin memiliki rating 1700-an dan Pinka Mena memiliki 1500-an. Aladin mulai dengan pembukaan London System dan berubah menjadi Queen Pawn Jupiter Variation. Pion mengancam gajah, gajah turun ke C2, gajah naik ke E7 menyiapkan rokade, Mena rokade. Apakah Aladin juga rokade? Aladin juga rokade, guys. Gajah menawarkan gajah, gajah turun ke G3, tidak mau bertukar gajah. Mena mendorong pion ke H6, Aladin juga mendorong pion untuk menyerang pion sentral. Kalau tidak dimakan dia mau marking gajah dan kuda. Dimakan saja dengan pion, dimakan kuda, kuda kali kuda, gajah kali kuda. Pion menyerang gajah, gajah turun ke C2. Oke, sekarang masuk ke middle game. Mena mulai merencanakan sesuatu. Benteng didorong ke F6. Benteng itu tidak akurat ya. Seharusnya benteng itu tetap di baris ke-8 saja. Dan Aladin mengaktifkan menteri ke E2. Seandainya Aladin menjalankan gajah ke H4 untuk mengancam benteng, benteng itu pasti tewas, guys. Tapi dia lebih menyukai menteri aktif ke E2 agar semua perwira aktif. Lagi-lagi Mena mulai berpikir, guys. Apakah Mena mulai kebingungan dengan langkah menteri E2? Karena menteri E2 itu mengancam pion C4 dan gajah gelap dari tadi beradu, guys. Kita tunggu, guys, langkah Mena selanjutnya. Kalau dia mengaktifkan gajah, itu blunder ya, guys, karena menutup akses menteri mendukung gajah. Benar saja, guys, Mena melakukan kesalahan karena dia mengaktifkan gajah di 7 sehingga gajah gelap itu tewas. Menteri bergeser E8, gajah turun ke E5 mengancam benteng, benteng bergeser ke G6 mengancam raja secara tidak langsung. Menteri kali pion ke C4, kuda kali gajah E5, dimakan saja dengan pion, guys. Seharusnya dipukul dengan kuda. Oh, Aladin ambil pion di F5. Itu adalah langkah kesalahan, guys, karena membiarkan gajah makan kuda di F3. Jadinya mereka bertukar kualitas perwira. Sekarang Mena mengancam skak mati G2. Aladin mulai tertekan karena kalau dia mendorong pion G2 itu membuka diagonal gajah terang, guys. Mau tidak mau dia harus dorong pion G2. Tidak ada jalan lagi selain dorong pion itu untuk blok skakmat G2. Menteri F5 untuk mengambil petak H3 untuk menusuk skakmat G2. Ditawarkan menteri dan di waktu yang sama mengancam gajah. Menteri bergeser H5 untuk menghindari pertukaran menteri dan tetap mendukung gajah. Pion H3. Benteng F8 mengancam menteri, ditawarkan lagi menteri ke H4. Lagi-lagi Mena menolak pertukaran menteri dan makan pion E5. Benteng bergeser ke E1 untuk mengancam menteri. Menteri bergeser ke D5 untuk menjaga gajahnya. Diadu lagi, guys, dengan menteri D4. Apakah Mena mau menerimanya? Mena lagi-lagi menolak untuk menjaga gajahnya di F3. Menteri turun ke E3. Gajah turun ke D5 untuk berkoneksi dengan pion dan menteri. Benteng C1, raja H8 untuk mengamankan diri, diserang dengan pion gajah. Oh, gajah menusuk ke H1 untuk mendukung skak mati G2. Aladin mulai terpojok dan tertekan karena langkah raja hanya bisa bergeser ke F1 untuk mencegah skakmat di G2. Untuk meredam kekuatan hitam, putih harus cepat-cepat mengadu perwira atau mengadu menteri secepat mungkin agar kekuatan hitam tidak ada lagi di diagonal terang. Raja bisa aman dan putih bisa menyerang kembali. Kita tunggu saja, guys, langkah dari Aladin karena jalan satu-satunya hanya melangkahkan raja. Selain melangkahkan raja itu langkah blunder ya, guys, karena langsung skakmat. Lama sekali, guys, Aladin berpikir, tampaknya mulai kebingungan sekali dia. Apakah dia melakukan blunder? Kalau dia melakukan blunder langsung skakmat. Oh, dia menjalankan raja ke F1. Tampaknya dia tahu, makanya dia lama berpikir. Kini giliran Mena untuk melangkah. Sepertinya ini cukup sulit, guys, untuk menemukan langkah terbaik. Walau orang dewasa pun yang main di posisi ini sekarang ini cukup sulit untuk ditemukan langkah terbaik, guys, saat ini. Kita tunggu saja, guys, apa yang dilangkahkannya. Apakah langkah yang tak terduga dilangkahkannya? Karena pemikiran anak kecil seperti ini sangat menarik untuk ditunggu, guys. Kalau kalian ingin menebak langkah Mena selanjutnya, kalian bisa pause video ini sebentar agar kalian bisa merasakan sensasi permainan ini. Kalau kalian sudah pause video ini, selamat untuk kalian yang bisa menemukan langkah terbaik dari Mena. Oh, Mena melangkahkan benteng F3 untuk mengancam menteri.
Karena dengan langkah benteng itu bukan hanya mengusir menteri, tapi ada tujuan yang lain guys untuk direncanakan Mena. Kemana menteri itu melangkah guys? Karena kalau tidak direspon hati-hati, bisa saja benteng itu mengorbankan diri untuk skak di F2 dan dilanjutkan menteri skak di F3 dan itu skak mat guys. Nanti kita bahas di akhir video guys. Sekarang Aladin mulai kebingungan dengan langkah benteng di F3, tapi Aladin bisa tersenyum guys. Apakah dia punya rencana untuk menyerang balik? Mungkin saja. Kita lihat saja langkah selanjutnya. Lama sekali Aladin berpikir untuk memutuskan langkah menteri ini lari kemana, karena waktu mereka sudah tidak banyak lagi. Tampaknya Aladin mulai ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Kita lihat guys langkahnya. Oh, menteri turun ke E2 untuk menjaga baris keduanya dan tidak berani makan pion di E6 guys. Kayaknya menteri E2 ini langkah kurang bagus karena menutup langkah akses raja untuk kabur. Mena ini ratingnya di bawah Aladin 200 poin, tapi dia bisa menekan Aladin walaupun dia kalah kualitas perwira. Menurut saya benteng ini harus tetap di baris ketiga, tapi harus juga melangkah di baris ketiga agar menteri tidak dapat kembali lagi ke baris ketiga menjaga pertahanannya dan sekaligus juga mengancam skakmat lagi di G2. Tampak langkah menteri itu langkah blunder guys. Lihat parameter papan catur digitalnya langsung turun. Itu berarti langkah blunder guys. Apakah Mena bisa melihat langkah blunder ini guys dan mau memanfaatkannya? Hampir 30 detik Mena berpikir, tapi dia belum melangkah juga guys. Apa yang sedang dipikirkannya? Kita tunggu saja langkahnya. Oh, Mena melangkahkan benteng ke ketiga, menawarkan benteng. Apakah ini langkah blunder atau langkah kemenangannya? Bagaimana Aladin menanggapi langkah benteng C3 ini? Karena kalau tidak direspon hati-hati bisa skakmat di G2. Makanya Mena memancing Aladin untuk menawarkan benteng C3 itu. Pertanyaannya, apakah dia terpancing untuk makan benteng itu? Kini Aladin semakin tertekan guys dengan posisi ancaman skakmat oleh Mena. Jalan satu-satunya hanya melangkahkan menteri, tapi kemana menteri harus melangkah? Karena kalau salah melangkah akan fatal guys, bisa berakhir skakmat. Menteri putih harus ada di PLE, karena kalau tidak ada di PLE ancamannya serius guys. Lihat guys, perwira putih semuanya pasif, hanya bertahan. Kedua benteng itu belum bisa aktif karena masih dibutuhkan di baris 1. Lihat guys, semua perwira hitam, sebaliknya semua perwira hitam ini siap menyerang guys. Oh, menteri putih ke sentral untuk mengancam benteng C3. Kenapa menteri itu tidak berani makan pion E6? Karena benteng C1 bisa tewas guys, dan itu gratis. Juga tempo skak dan menjaga gajah. Dibalas Mena skak di G2. Langkah raja kabur hanya ke E2. Raja E2 tidak ada lagi selain melangkah E2. Tampaknya Mena ingin melangkahkan benteng, tapi dia ragu-ragu guys, karena langkah terbaik adalah skak di F3. Mena ini sudah membuang waktu 20 detik guys, padahal waktu dia sudah kritis. Akhirnya Mena skak. Raja turun ke F1. Diskak lagi oleh Mena. Raja naik lagi ke E2. Diskak lagi. Turun lagi, diskak lagi. Oh, diskak lagi. Apakah ini draw? Diskak lagi. Oh, ternyata tidak draw guys. Mereka bolak-balik. Apakah mereka menambah increment atau lupa dengan aturan catur? Mereka ini mungkin lupa dengan keasikan main atau tidak peduli dengan aturan catur. Dengan langkah pengulangan, seharusnya ini draw guys. Sudah 3 kali lebih dia mengulang langkah ini, atau 10 kali lebih udah. Ini guys yang dinamakan bocil ade mekanik, karena tidak ada yang mau menawarkan remis. Padahal sudah lewat 3 kali pengulangan, bahkan lebih. Jadi kita lihat aja sampai mereka bosan dengan langkah bolak-balik ini. Kalau saja Mena itu menyadari gajah makan pion H3, kemungkinan bisa skakmat kalau menteri tidak diaduk ke E4 ya. Kita tunggu saja guys sampai waktu mereka banyak. Mungkin mereka akan berhenti dengan langkah pengulangan ini. Mereka ini bermain dengan format waktu 3 menit plus increment 2 detik. Saya lupa ya kasih tahu di awal. Tampaknya Mena mulai menyadari ada 4 langkah skakmat, atau dia sudah mempunyai waktu banyak untuk melanjutkan permainan. Padahal mereka ini sudah remis dari tadi guys. Apakah mereka ini sengaja untuk tidak mematuhi aturan catur? Kalau 3 kali langkah pengulangan remis atau draw? Langkah Mena itu pasti skak lagi guys. Dia belum sadar aja kalau ada 4 langkah skakmat. Ya kan, Mena skak lagi. Raja itu pasti turun ke F1 guys. Ya kan, Raja turun ke F1. Apakah dia menyadarinya?
Oh, dia skak dengan gajah. Apakah dia menyadarinya dengan memukul pion di H3? Kita tunggu guys. Oh, ternyata dia tidak menyadarinya guys. Kembali lagi ke H1. Pasti raja itu kembali ke F1 dan menteri kembali lagi skak di G2. Padahal mereka ini bermain dengan 3 menit plus increment 2 detik. Durasi sudah berjalan 10 menit guys. Hebat kan mereka? Yang mau ketawa lihat game ini jangan ditahan guys. Oh, Mena menyadarinya bahwa ada 4 langkah skakmat. Jalan satu-satunya untuk menghalau skakmat hanyalah menteri ke E4 agar menteri tidak menusuk raja dengan skakmat guys. Tampaknya Aladin mulai menyadari bahwa jalan satu-satunya menteri ke E4. Dengan langkah menteri itu dia harus kehilangan 1 benteng. Benteng skak, raja ke H2 mengancam gajah, gajah lari dan berkoneksi dengan pion. Juga tempo mengancam benteng, benteng kali pion C4. Sekarang keadaan sudah berubah berbalik 180 derajat. Kini Mena unggul 1 perwira dan menang 1 pion. Tapi Aladin belum juga mau menyerah. Benteng bergeser D2, benteng turun ke C6. Pion maju F3. Gajah turun ke G6, raja bergeser G2. Benteng bergeser untuk mengancam pion. Bergeser lagi benteng mengancam pion. Raja naik. Raja hitam mulai bergeser. Raja hitam mulai naik ke sentral. Ditawarkan pion. Raja naik, pion kali pion, pion kali pion. Raja hitam bergeser E7. Pion naik ke B4. Benteng naik ke B5 menghalau pion. Apakah nanti ditawarkan dengan pion A5? Kita saksikan guys. Ini detik-detik terakhir guys dari Aladin dan Mena. Oh, benteng bergeser E2. Oh, ditawarkan dengan pion, pion kali pion, benteng kali pion. Benteng bergeser B2 untuk mengancam pion B7. Ditemani dengan benteng A7. Raja naik ke G5 untuk mengancam gajah. Gajah lari ke D3. Pion didorong, A4 menawarkan pion dari Aladin. Gajah E4 untuk menjaga pion dan berkoneksi dengan pion. Diancam benteng, gajah turun ke C6 mengancam pion. Raja F4, beteng kali pion, beteng kali beteng, gajah kali beteng. Apakah Aladin menyerah? Oh, ternyata dengan tumbangnya beteng Aladin menyerah guys. Dan disinilah kenapa menteri tidak berani ambil pion E6 ini guys. Karena ada ancaman skakmat 3 langkah. Misalkan menteri ini ambil pion E6. Benteng ini bisa mengorbankan diri untuk skak di F2. Raja kali benteng. Dan menteri skak di F3. Raja ini hanya bisa kabur ke G1 dan berakhir skakmat di G2 guys. Seharusnya menteri itu lari ke D2 agar tetap menjaga pion dan bentengnya guys. Dan putih bisa melanjutkan skak. Dan raja ini tidak berani guys ambil gajah. Karena kalau ambil gajah menteri bisa tumbang guys. Dan menteri ini gratis guys. Itulah semua kemungkinannya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye, salam pencipta catur.